Sebelum ada infrastruktur yang dibangun dengan SIK itu udah ada internet juga kan di sana? Ada Telkomsel, ada Indohome, ada IndiHome, XL, ya Indohome ya ada. Jadi Indosat belum ada. Oh, belum ada. Ya. Kasihan ya Indosat belum ke sana ya. XL aja, ya. Oh, jadi desa mengelola sendiri sebagai seolah-olah provider. Ya, seolah-olah provider. Bersaingan dong dengan Telkom. Misalnya kita bayar kan ke provider lain tidak menguntungkan masyarakat. Tapi kalau yang desa kelola ini menguntungkan masyarakat. Jadi uangnya, duitnya ini, itu ya. Rakyat membeli pulsa ke kami, nanti uangnya ini nanti akan kami kembalikan ke rakyat untuk kepentingan umum. Gitu, jadi cara mainnya. Ya. Jadi kalau sama yang sebelumnya kan berarti ke perusahaan besar yang berpusat di Jakarta. Benar. Nah, ini jadi mengelola sendiri. Halo teman-teman Unboxing Friend, kali ini Unboxing Friend bikin podcast yang spesial namanya Unboxing Rural ICT Camp 2023. Kita ini lagi ada di Pulau Aceh, sebuah lokasi yang ada dari kota Banda Aceh itu masih nyebrang lagi ke Desa Lampuyang. Ya, Desa Lampuyang di Pulau Aceh. Itu kalau Sabang sebelah kanan, sebelah kirinya itu Pulau Aceh. Nah, gua nih ditemenin sekarang sama Nasrun Mustafa, ya Pak Nasrun atau Bang Nasrun. Enak biasanya panggilnya? Panggilannya cuma 2 huruf aja, supaya mudah dipanggil. Cuman huruf U dan N, jadi Un. Oh gitu, Un. Iya. Pak Un. Iya, benar. Gitu, Pak Un. Iya. Pak Un ini asal dari mana, Pak? Ya, barangkali saya sedikit menceritakan terkait dengan asal saya sebenarnya. Iya, asalnya dari mana? Saya asal dari Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Oh, Maluku Utara. Iya. Jadi di Maluku sana ada beberapa provinsi, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Maluku juga ada, Ambon ya, ibu kota provinsinya. Kami itu Maluku Utara. Ibu kota Provinsi Maluku Utara itu ada di Ternate, ada di Sofifi. Oh, Sofifi, ya. Kalau mau ke sana? Dari Jakarta? Kalau dari Jakarta, kalau ke provinsi itu aksesnya mudah dengan menggunakan kapal terbang atau pesawat dengan menggunakan waktu 2 jam sampai Ternate. Ya. Tapi kalau dari Ternate lagi kalau ke Taliabu itu kita menggunakan kapal laut. Kapal laut itu kita sesuaikan dengan rute perjalanannya, nih Pak. Jadi rute perjalanannya itu kebetulan kapal laut di daerah kami di Taliabu itu menyinggahi beberapa pelabuhan, diantaranya Bobong dan pesisir di sekitar wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Kemudian menyinggahi pelabuhan Sanana, yaitu Kabupaten Pulau Sula. Sementara kami kemarin waktu berangkat mengikuti kegiatan Rural ICT Camp 2023. Itu gimana tuh perjalanannya tuh? Coba. Perjalanan dari rumah ini. Kebetulan di daerah kami sana ada beberapa kapal Pelra, pelayaran rakyat, yang menangani rutenya dari Bobong atau dari Taliabu ke Luhuk, Sulawesi Tenggara. Ya. Itu berapa jam tuh? Kalau menggunakan transportasi laut sampai ke sini nih, sampai ke Pulau Aceh. Oke. Ya, jadi sedikit saya gambarkan ini kronologis, artinya perjalanan yang kami hadapi saat ini ya. Yang memang kami jalani saat ini itu dari Bobong. Kebetulan Bobong adalah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, dan saya asalnya di Desa Bobong. Ini dari rumah ini kita keluar ke pelabuhan. Ke pelabuhan itu namanya Pelabuhan Tamping. Kebetulan kapal-kapal Pelra itu menyinggahi Pelabuhan Tamping. Dan di Bobong itu sebagai ibu kota kabupaten memang benar ada pelabuhan di sana, tapi hingga saat ini semua kapal Pelra tidak menyinggahi Pelabuhan Bobong. Jadi di Tamping. Dan dia semua kumpulnya di Tamping. Dari rumah ke Tamping berapa? Dari rumah ke Tamping itu berkisar 5 kilo. Oh, 5 kilo. Iya, 5 kilo. Jadi kita menggunakan
mobil motor, ke pelabuhan atau motor roda 2 ataupun roda 4 ke pelabuhan. Nah, sampai di pelabuhan ini ketika jadwal kapal yang memang sudah ditentukan ada, baru kami berangkat. Jadi bukan setiap hari. Oh, enggak setiap Iya, hari bukan ada? setiap hari itu kapal menangani rute pelabuhan Bobong Lok. Tetapi ada jadwal-jadwal tertentu yang memang ditetapkan oleh para agen pelayaran, PT Pelayaran. Untuk jadi misalnya mengetahui ada informasi 3 hari keberangkatan itu bagaimana? karena kadang-kadang kapal di sana ada tentukan hari, misalnya hari Senin kapal tertentu, katakanlah kapal Mekar begitu. Terus menjelang 3 hari atau hari Rabu ada kapal lagi. Jadi jadwal-jadwal itu banyak masyarakat yang sudah hafal. Oh gitu, sudah hafal ya. Hafal, bahkan jadi nggak perlu kapal. ada. Jadi nggak perlu lagi tinggal ngecek gitu, saja apakah kapal tersebut ini dia positif melaksanakan rutenya atau tidak. Karena kadang-kadang ada kapal yang cancel. Tiba-tiba cancel. Karena itu satu dan lain hal. Jadi kadang-kadang dia merubah trayeknya atau jadwalnya. Nah ini yang terus dari Kabupaten Tamping tuh kapal menuju ke? Dari Tamping situ kapal menuju ke Luk. Jadi itu akses langsung dari Bobong langsung menyinggahi pelabuhan Luk. Berangkatnya itu 12 jam. Oh, berapa? 12 jam. 12, kami berangkat dari pelabuhan Bobong atau Tamping menuju pelabuhan Luk itu Pak. Itu menggunakan waktu 12 jam. 12 jam. Iya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman atau rekan kami bahwa benar memang ada kapal yang sampai 18 jam. Karena ada beberapa kapal. Jadi ada 18 jam juga? Iya, ada. Tergantung misalnya per jamnya berapa knot dan apa lain-lain. Jadi ada kapal yang memang agak lambat. Itu makan waktu sampai 18 jam. Nah, kalau perjalanan yang sekian lama ini, kadang-kadang di sana kalau misalnya ada pejabat tertentu, misalnya Pak Bupati kalau mau berangkat, memang karena ada speed pemerintah daerah yang sudah disiapkan oleh beliau selaku pejabat, dia makan waktu cuman 6 sampai 8 jam, tapi itu khusus untuk digunakan berarti oleh 12 para jam pejabat. kemarin dari Bobong tuh ke Luk. Iya, luar biasa itu Pak. Perjalanan yang sangat panjang, tapi yang penting sampai ke tanah ini. Pas sampai sini, apa sih kesan Pak Un? Ini kan baru pertama kali ke Aceh dan Pulau Aceh. Apa yang dibayangkan sih tentang tempat ini dan pas ngelihat seperti apa ketika kapal kita masuk ke pelabuhan? Kesannya kayak gimana? Sebelumnya kesan kami sudah muncul dari awal ya. Dan ketika penerbangan kami dari Jakarta menuju Banda Aceh, saya selalu terbayang kebetulan Aceh ini di mana di tahun 2004 kemarin itu mengalami musibah. Musibah yang yaitu tsunami yang memang saat itu banyak warga-warga masyarakat di sekitar Banda Aceh ini mengalami korban jiwa. Luar biasa banyaknya. Dari situ saya berpikir bahwa betapa artinya itu kekuasaan Allah, tapi setelah saya turun saya lihat kondisi wilayah ini ternyata dari pesisir pantai sampai ke daerah pegunungan yang berkisar puluhan kilo ini itu datarannya tidak ada gunung, rata mulu. Rata terus. Nah, ini saya berpikir pantasan ketika terjadi musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, masyarakat itu susah untuk menyelamatkan diri. Paling tidak harus lari ke daerah-daerah di mana agak tinggi. Terus pas datang ke sini ngelihat panorama alamnya, ngelihat masyarakatnya seperti apa? Itu kesannya yang baik juga nih. Ternyata kami di sini sebagai orang baru itu kami datang luar biasa, dijemput luar biasa, artinya sangat diistimewakan ketika orang-orang luar itu masuk ke daerah Aceh ini. Dan saya melihat kondisi di sini masyarakat di sini semua antusias berpartisipasi, saling menunjang ini kegiatan-kegiatan ini. Saya berasa yang dari luar datang, mereka sangat welcome sangat berterima kasih, sangat berapresiasi sehingga ada kegiatan-kegiatan yang dimunculkan dan di langsung daerah mereka.
Ya, bahkan langsung akrab. Ya. Itu tuh keren masyarakat sini tuh. Luar biasa Bisa masyarakat langsung sini. akrab, bisa bercanda. Iya, bisa bercanda. Bareng. Iya. Dan kami juga sangat berterima kasih ya. Karena semenjak datangnya kami di sini, kami beberapa hari di sini kami lihat pelayanannya luar biasa ya. Iya. Mereka tuh selalu melayani ya. Melayani dengan baik, sepenuh hatinya. Luar biasa. Pak Un. Selanjutnya Pak Un kita ngobrol-ngobrol tentang benar-benar SIK. Iya. Sekolah Internet Komunitas. Sejak kapan dan dari mana Pak Un itu tahu tentang SIK dan kenapa sih mau ikut? Nah, ini yang menarik ini. Kebetulan saya sih seorang PNS ya. Oh iya. Ya, seorang PNS. Benar, pegawai negeri susah. Salah. PNS itu artinya pegawai negeri sipil. Oh, sipil. Sipil ya. Saya pikir susah. Iya. Jadi saya dipercayakan oleh Bapak Bupati atasan kami untuk memimpin satu desa, yaitu beliau melantik saya selaku PJ Kepala Desa Bobong. PJ itu apa? Pejabat sementara PJS ya. PJ atau PJS, Pejabat Sementara Kepala Desa Bobong, sambil menunggu ini pemulihan kepala desa definitif. Nah, itu kapan aku bilang kepala desanya? Rencana kami di Kabupaten Pulau Taliabu itu 2024 kan? 2025. Oh, 2025. Iya. Setelah pemilihan Pilpres, kemudian disusulkan dengan pemilihan legislatif, bahkan dengan kepala daerah. Nah, setelah dilantik semuanya, baru dilakukan pemilihan kepala desa definitif di daerah kami. Jadi masing-masing daerah ya terserah mengagendakan jadwal pemulihan kepala desa. Oke. Terus kenal SIK-nya? Nah, kenal SIK ini kemarin setelah kami dilantik, kebetulan ada program SIK ini yang dicanangkan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kami sangat berterima kasih sekali dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, di mana Bobong dan Desa Kilong dalam Kabupaten Pulau Taliabu ini menjadi proyek pilot untuk pengembangan infrajaringan struktur internet berbasis komunitas yang dilaksanakan di kabupaten kami, yaitu pada bulan Mei sampai Juni kemarin. Jadi 2023. Ya 2023 ini Pak. Jadi begitu mereka datang, mereka langsung bikin sosialisasi dan langsung melatih SIK teman-teman kami dan bentuk SIK. Iya. Jadi berarti diajarin apa aja sih anak-anak muda di Taliabu tuh? Yang diajarin itu terkait dengan pengembangan infrastruktur internet ya, biar masyarakat bisa internetan. Ya, gitu. Terus kemudian bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara settingan mikrotiknya dan lain-lain ya terkait dengan pengembangan teknologi khususnya di bidang internetan. Ya. Sebelum ada infrastruktur yang dibangun dengan SIK itu udah ada internet juga kan di sana? Kebetulan di daerah kami sana itu memang sebelum dicanangkan program Kominrum terkait dengan SIK di daerah kami, itu dari awal sudah ada yang namanya beberapa provider di sana. Ada Telkomsel, ada Indohome, ada XL, ya Indohome ya ada. Jadi Indosat belum ada. Oh, belum ada. Kasihan ya Indosat belum ke sana ya. XL aja, ya. Jadi masyarakat sudah bisa mengakses internet. Udah bisa. Dan setelah ada SIK, ini menurut kami lebih baik lagi supaya apa bedanya antara provider dengan yang dibuat sama teman-teman di SIK? Ini peluang ini. Karena SIK ini dikelola di tingkat desa khususnya. Oh, jadi desa mengelola sendiri sebagai seolah-olah provider. Ya, seolah-olah provider. Bersaingan dong dengan Telkom dan Iya, harus bersaing. Karena begini, itu kita lihat kalau kami di desa melaksanakan kegiatan pengembangan infrastruktur jaringan internet dengan komunitas SIK, ketika ada pungutan, maka ini meningkatkan pendapatan asli desa kami. Dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada. Gitu. Karena yang dibangun dengan SIK itu bukan sekedar membangun infrastruktur, tapi juga bagaimana bisnis modelnya diajarkan juga. Betul, pengelolanya itu diajarkan. Pengelolaan. Bisnis itu tinggal kami di desa mengatur seperti apa. Jadi
menurut saya kita buat regulasinya yang menjadi dasar perdes atau apa-apa, sehingga ketika ada pungutan masyarakat itu dengan sendirinya bisa tahu begitu. Loh, ini mestinya kita harus perjuangkan, kita harus dorong karena ini meningkatkan pendapatan dan taraf hidup kita. Jadi kita harus bisa kolaborasi dengan SIK ketimbang kita berkolaborasi dengan Indohome atau XL lainnya. Kalau Indohome ini misalnya kita bayar kan ke provider lain, tidak menguntungkan masyarakat. Tapi kalau yang desa kelola ini menguntungkan masyarakat. Jadi uangnya, duitnya ini, rakyat membeli pulsa ke kami, nanti uangnya ini nanti akan kami kembalikan ke rakyat untuk kepentingan umum. Gitu, jadi cara mainnya. Jadi kalau sama yang sebelumnya kan berarti ke perusahaan besar yang berpusat di Jakarta. Nah, ini jadi mengelola sendiri. Mengelola sendiri, kami di desa mengelola sendiri dengan berbagai macam cara. Demi untuk kepentingan warga masyarakat dan merubah pola dan taraf hidup masyarakat setempat. Itu kan capek, Pak. Sebetulnya nggak capek. Capeknya apa dulu, Dok? Ya, yang ngurusin internet gitu loh kan, jaringan masang-masang gitu. Kami memang sudah diajarkan seperti itu dan memang tugas kami untuk melayani para pelanggan. Ketika ada berapa sih bayarnya kalau misalkan saya warga Bobong, pengen punya akses untuk internet. Sementara ini kebetulan akses ini kami kendala karena kemarin ada alat kami misalnya akses point dan beberapa alat teknologi lainnya belum dilengkapi, makanya kami menunggu bagaimana cara melengkapinya. Kami menganggarkan dulu dalam RAPBDes kami. Jadi nanti tahun depan ketika anggarannya sudah ada, nah bisa teratasi nih alat-alat tadi yang kami butuhkan ini bisa kami. Itu desa beneran mau mengeluarkan biaya? Mengeluarkan biaya demi kepentingan masyarakat dan keuntungan desa sendiri. Jadi itulah yang ada di benak kami, bagaimana cara mengelola internet dan internet ini menguntungkan warga masyarakat. Jadi ini yang mungkin yang bisa disebut sebagai internet rakyat ya. Iya, karena rakyat ini sendiri yang mengelola. Ini yang namanya komunitas. Daerah komunitas yang mengelola. Kebutuhan internet ini sudah menjadi kebutuhan pokok ya sebenarnya. Semua akses itu kita butuh lewat internet. Nah, banyak peluang bagus di situ. Misalkan UMKM bisa jualan online lebih lancar, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan bisa berjualan online juga akan terangkat. Itu udah ada mulai belum UMKM di sana itu atau masyarakat di sana itu memanfaatkan internet untuk meningkatkan perekonomian mereka? Ini menarik ini. Mestinya dengan adanya internet di sana itu mereka juga sangat bersyukur karena itulah yang tadi disampaikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama misalnya UMKM, terus pengusaha-pengusaha lokal dan lain-lain. Bukan hanya itu, bahkan pengusaha-pengusaha yang tanpa menggunakan izin, misalnya dia hanya buat nasi kuning dengan harga 50.000, dia perlu akses internet, perlu upload dan lain segala. Jadi di sana Pak, kalau mereka jualan harus upload. Harus upload. Jadi itulah caranya untuk menjual. Walaupun tidak jual secara umum, dengan cara menggunakan akses semua. Jadi lebih banyak orang yang kenal ya. Iya, sistem kayak online. Jadi di daerah kami terus terang saja, artinya ada beberapa desa, 71 desa itu, tidak semua itu bisa mengakses internet secara baik. Gitu. Ya. Jadi kami terus terang sangat sesali sekali dan kami melihat warga yang di daerah-daerah terpencil yang sulit untuk mengakses internet. Ini luar biasa, kami tidak bisa bayangkan. Kami sulitnya berarti nggak punya akses? Ya, nggak bisa akses sama sekali. Online. Bahkan anak-anak yang kuliah di luar daerah itu susah untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi anak tersebut. Jadi memang susah untuk bisa mengakses. Dengan cara ini kadang-kadang mereka itu datang ke ibu kota kabupaten atau di daerah-daerah tetangga yang sudah mengakses jaringan internet. Nah, dari situlah mereka bisa memanfaatkan momen ini. Jadi masih banyak desa yang belum, Pak? Iya, Pak. Jadi bukan berarti di daerah kami itu secara menyeluruh atau setiap desa itu sudah bisa mengakses internet secara keseluruhan. Berarti ini PR besar banget. Nah, ini nih. Makanya jadi peluang buat kami dan kami berupaya keras. Bagaimana lo
desa nggak bisa kembangkan internet di sana, sementara warga di sana butuh. Dan kami selaku warga di sana itu harus bisa dong. Iya, bukan saja perusahaan yang besar atau gede dari luar. Dengan adanya program kegiatan SIK ini berbasis komunitas, mari kita semua bergandeng tangan, berkolaborasi untuk bisa menjangkau desa-desa lain yang belum bisa mengakses jaringan internet. Oke, itu berarti udah ada dalam perencanaan tahun ya? Iya, mudah-mudahan 71 desa itu harus terkoneksi. Ya, dan kemarin kami juga sudah sampaikan keluhan-keluhan warga di daerah kami. Kebetulan kami juga ketemu dengan Bakti Kominfo. Ada ini signal baik menurut kami ini, bisa kami juga kerja sama dengan mereka. Karena Bakti Kominfo sudah sampaikan ke kami bahwa Pak Kades kalau di sana itu ada program pemerintah yang nanti akan dikucurkan di desa, tapi tanggung jawab Bapak selaku kepala desa harus bentuk BUMDes. Nanti dikelola oleh BUMDes. Nah, ada dana pusat yang digelontorkan ke desa, tapi yang dikelola oleh badan usaha milik desa, BUMDes tadi. Nah, saya kemarin sudah berkomunikasi dengan Bakti Kominfo dan alhamdulillah mereka sudah memfasilitasi kami BUMDes dengan ISP dan mereka sudah tentukan bahwa ada satu provider yaitu PT Dewatanet yang nanti akan membuat kerja usaha bersama dengan BUMDes untuk melaksanakan program pembangunan infrastruktur jaringan internet di desa Bobong. Berarti nanti ada provider lain dong. Terus itu nanti saingan nggak sama SIK? Ini gimana nih? Mainnya gimana cara mainnya nih? Ini menarik gini. Gitu. Makanya saya sudah pikirkan apa salahnya ini semua kita kolaborasi dan kita jadikan satu. SIK. Tapi kan belum tentu ISP mau. Dengan ISP. Mau Pak? Kenapa tidak mau? Nanti kan regulasinya kita akan buat yang namanya rencana kerja usaha bersama. Dalam poin-poin ini nanti kita jabarkan sehingga jangan menguntungkan sepihak, tapi saling menguntungkan. Nah, peluang ini kita baca contoh ini misalnya kita atur dengan ISP atau Dewatanet. Nah, ini ada pendapatan misalnya, kita tarik pendapatan diatur dalam regulasi, contoh ya, ini 50% begitu. Nah 50% kami di desa saja, udah lumayan itu untuk kami bisa mengelola dengan teman-teman ISIK dan teman-teman di aparat desa untuk yang 50% itu kita kembangkan. Biasanya kan gini nih Pak. Pemerintah bikin bantuan ke daerah, ditariklah provider dari luar masuk masuk kelola. Biasanya mereka kan cuma terbatas doang untuk 6 bulan atau untuk 1 tahun, setelah itu ditinggal. Nah, kami kan punya program, jadi kami sudah tahu. Jadi tidak serta-merta mereka langsung mundur, kan diikat dengan perjanjian. Ya, itu keuntungan kami. Dan kalau kita lihat juga dalam perencanaan program kerja bersama ini tidak menguntungkan kami, nah kami punya hak untuk menolak, tidak menerima. Walaupun tidak menerima, tapi kan bisa teman-teman kami SIK sudah bisa mengelola internet di desa. Jadi tetap rencana bantuan dari pemerintah melalui Bakti Kominfo sebaiknya memang tetap diterima, lalu dibuatlah RKUB itu rencana kerja usaha bersama. Benar. Di mana di situ bukan sekedar ada BUMDes, tapi ada SIK di situ yang mengelola internet, yang mengelola internetnya BUMDes. Ya, benar. Jadi terkait dengan legalitas, ya BUMDes yang mengelola. Terkait dengan pemasangan jaringan ataupun perbaikan dan teknisnya SIK. Apa salahnya dong? Keren itu. Itu berarti harus melibatkan banyak anak muda dong di sana untuk bisa membantu penyebaran internet ke 71 desa loh itu. Ya, kebetulan kami juga PJ Kades dan punya grup. PJ Kades apa tuh? PJ Pejabat Sementara. PJS Kades, Kepala Desa, dan kami punya grup semua desa dalam wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi ada hal-hal penting begitu, cukup kita ke grup saja, semua 71 desa sudah tahu. Keren kan? Dan terus terang aja. Tapi kan ada beberapa desa yang nggak bisa terima karena nggak ada sinyal.
ini terus terang aja teman-teman kades yang lain juga nih ada rasa loh gimana loh hanya Bobong dan Kilong yang bisa mendapatkan gitu. program ini. Kami juga senang apalagi di daerah kami yang sulit dijangkau akses internet. Nah, ini peluang. Jadi kami sudah pikirkan ini ketika jadi, terus ISP-nya jadi, apa salahnya kita kembangkan di desa-desa lain walaupun jaraknya jauh. Sekarang sudah ada alat teknologi yang termutakhirkan. Nah, sistem tembak aja, jadi tidak pakai kabel FO dengan jarak 20 kilo, pakai sistem tembak saja, udah cukup, udah bisa mereka nikmati. Di sana gunung-gunung nggak sih Pak? Ada juga. Jadi sistem tembak tetap memungkinkan lah ya? Ya, bisa memungkinkan. Nanti kita lihat zona yang bisa mengakses. Jadi keren itu Pak. Ya, jadi kayak ada harapan besar bahwa SIK ini bisa membuat masyarakat di 71 desa itu nanti dalam beberapa tahun ke depan semua mendapatkan hak mereka yaitu hak akses digital. Ya, itu harapan kami. Dan kami berupaya keras. Kami bisa membuktikan di warga masyarakat. Ternyata kami di desa juga mampu untuk bisa mengelola infra jaringan internet, bukan hanya perusahaan-perusahaan besar. Oke, Pak Un. Thank you. Ini keren nih, saya kenal Pak Un nih jadinya. Iya. Oke, teman-teman unboxing friend, obrolan saya dengan Pak Un atau Pak Nasrun Mustafa sebagai kepala desa ya, Bobong. Ya, mudah-mudahan dilantik nanti itu tentang pengalaman mereka. Dan mungkin teman-teman punya pandangan, silakan komentar gitu, atau punya informasi ada kok desa lain yang kayak gini juga, silakan ya, bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.